warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Tentu anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Ya, anak hebat. Dalam kondisi pandemi sekarang ini tentunya anak-anak ibu selalu menjaga kesehatan dengan baik. Selalu mencuci tangan dengan air bersih. Untuk menghindari COVID-19, anak ibu tentu harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk membakar semangat anak ibu, mari kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-5. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa ibu mampu menjelaskan ekosistem beserta jenis-jenis ekosistem. Yang kedua, siswa ibu mampu menjelaskan simbiosis beserta jenis-jenis simbiosis. Dan yang ketiga, siswa ibu mampu mengidentifikasi teks non-fiksi serta menuliskan teks non-fiksi. Dan yang terakhir, siswa ibu mampu menggali informasi mengenai tari Turuk Langgai. Baiklah anak ibu, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan materi berikut ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Oke, ada pun jenis-jenis ekosistem yang kita lihat. Ada ekosistem hutan hujan. Di sini tumbuhan yang bisa hidup ada pinus, jati, anggrek. Sedangkan hewan, monyet, gajah, kupu-kupu, dan banyak tumbuhan serta hewan lainnya. Oke, di sini ada ekosistem sungai. Tumbuhan di sini ada eceng gondok, lumut, sedangkan hewan ada ikan, udang, fitoplankton, dan zooplankton. Oke, anak-anak ibu, di sini ada lagi ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput, tumbuhan ada rerumputan, sedangkan hewan ada hewan herbivora, singa, dan banyak jenis hewan lainnya. Ya, kita lanjut ekosistem gurun pasir. Pada ekosistem gurun pasir, tumbuhan ada kaktus, kurma, sedangkan hewan unta dan burung unta. Ya, ada lagi ekosistem tundra. Dalam ekosistem tundra ada tumbuhan lumut, sedangkan hewan biosong kutub dan rusa kutub. Nah, yang terakhir ada ekosistem taiga. Dalam ekosistem taiga, tumbuhan ada konifer, pinus, sedangkan hewan ada beruang hitam, gagak hitam, dan kucing salju.
Ya, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak saling ketergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lainnya. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik air, ekosistem darat, dan di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup komponen tak hidup. Mari sama-sama kita amati rantai makanan di bawah ini. Ya, dalam saling ketergantungan itu dinamakan simbiosis. Adapun jenis simbiosis, yang pertama simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sini ada bunga dengan lebah. Yang kedua ada komensialisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya hiu dan remora. Dan yang ketiga ada parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya Rafflesia dan inangnya. Nah, anak ibu coba perhatikan, di sini ada gambar simbiosis mutualisme. Kemudian ada komensialisme dan ada gambar contoh simbiosis parasitisme. Nah, setelah ini ibu harapkan anak ibu bisa nanti membuat sebuah pamflet. Apa itu pamflet? Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan maupun penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya dan terlihat lebih kecil, ini dinamakan selebaran. Nah, ini contoh pamflet. Kemudian ada lagi alam dan tarian. Nanti setelah ini anak ibu cari informasi mengenai tari Turuk Langgai. Sampai di sini pembelajaran. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga anak ibu dapat memahami dan mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.